Pada hari Sabat yang lalu, kita telah membaca bagaimana penggunaan buku Yeremia di dalam cerita di Matius pasal 2 yang punya latar belakang ke buku Kejadian. Pada saat ini saya ingin mengajak kita untuk melihat atau membaca bagaimana fungsi kutipan-kutipan yang lain di dalam Injil Matius pasal 2 sehubungan dengan cerita kelahiran Tuhan Yesus, dan fungsi kutipan tersebut dalam menolong kita melihat bagaimana Matius membangun pekabaran yang hendak disampaikannya. Kita mulai dengan Matius 2 ayat 6 yang berisi nubuatan atau ayat yang menunjukkan lokasi tempat kelahiran dari Mesias. Tetapi engkau Betlehem di tanah Yudea, engkau bukan yang paling kecil di antara puak-puak Yehuda, karena daripadamu akan datang seorang penguasa yang akan menggembalakan umatku Israel. Satu hal yang perlu kita ketahui, Matius 2 ayat 6 bukan hasil dari apa yang dilakukan oleh Matius. Matius tidak sedang mengutip Alkitab Perjanjian Lama. Matius hanya melaporkan apa yang terjadi. Sebagai latar belakangnya, di Matius 2 mulai ayat 1 diceritakan tiba-tiba setelah Yesus lahir di Betlehem, datang orang-orang bijak dari timur ke Yerusalem. Dan mereka bertanya, di mana dia yang dilahirkan sebagai raja orang Yahudi? Oleh karena kami melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Herodes mendengar ini, dia sangat gusar, juga seluruh Yerusalem bersama-sama dengan dia. Alkitab Bahasa Indonesia mengatakan gempar. Lalu dia kumpulkan imam-imam kepala dan para ahli Taurat dan bertanya kepada mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Dan mereka, imam-imam kepala dan para ahli Taurat, menjawab kepada Herodes, di Betlehem, di Yudea. Karena inilah yang ditulis oleh Nabi. Dan ayatnya adalah Matius 2 ayat 6 yang tadi kita sudah baca. Tetapi engkau Betlehem di tanah Yudea. Biasanya orang langsung berpikir bahwa Matius 2 ayat 6 merupakan kutipan dari Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau Betlehem Efrata, walaupun engkau yang terkecil di antara puak-puak Yehuda, tetapi daripadamu akan datang kepadaku dia yang akan menjadi penguasa di Israel, yang asal mulanya dari zaman purbakala, yang asal mulanya dari zaman kekekalan. Yang mana kalau kita bandingkan
Matius 2 ayat 6 dengan Mika 5 ayat 2 dan diletakkan berdampingan satu sama lain, ayatnya agak berbeda. Di versi Matius, tidak ada kalimat terakhir, asal mulanya dari zaman purbakala, dari zaman kekekalan. Di versi Mika, tidak ada deskripsi bahwa penguasa yang akan datang itu akan menggembalakan umatku Israel. Maka apa yang terjadi di sini? Pertama, yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan imam-imam kepala ketika memberi laporan kepada Herodes adalah pemahaman akumulatif bangsa itu pada saat itu tentang janji Mesias. Dan pemahaman itu dibangun atas pembacaan beberapa ayat di Alkitab Perjanjian Lama. Yang pertama, tetapi engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau bukan yang paling kecil dari antara para pemimpin Yehuda. Dari mana itu datang? Dari berkat Yakub sebelum dia mati dan dia memberkati anak-anaknya satu persatu. Dan di dalam berkat kepada Yehuda, dia katakan, Yehuda, engkau akan dipuji-puji oleh saudara-saudaramu. Tongkat kerajaan, tongkat pemerintahan tidak akan lepas dari Yehuda. Jadi identitas bahwa Sang Mesias dari Yehuda itu dimulai dari Kejadian 49. Lebih jauh lagi, untuk beberapa waktu lamanya, Raja Daud hanya memerintah Yehuda. Tetapi kemudian kepala-kepala suku, pemimpin-pemimpin suku Israel datang kepada Daud di Hebron dan berkata di 2 Samuel pasal 5 ayat 2. Di masa lalu ketika Saul masih menjadi raja atas kita, engkaulah yang memimpin Israel. Engkau yang memimpin mereka berperang keluar, dan engkaulah yang memimpin mereka dengan aman kembali dengan selamat. Dan Tuhan berkata kepadamu, engkau akan menggembalakan umatku Israel, menjadi penguasa atas Israel. Maka sekarang kita lihat bagian akhir dari Matius 2 ayat 6 yang dibaca oleh para imam kepala dan ahli Taurat di hadapan Herodes adalah kutipan petikan tentang Daud di 2 Samuel pasal 5. Daripadamu akan datang seorang penguasa yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi Matius 2 ayat 6 adalah gabungan dari Mika pasal 5, Kejadian 49, dan 2 Samuel pasal 5. Yang menarik adalah konteks buku Mika yang pasal 5 ayat 2 dikutip menjadi basis bahwa Mesias akan lahir di Betlehem. Kita selama ini hanya membaca Mika 5 ayat 2 nubuatan, tetapi engkau Betlehem Efrata, sekalipun engkau yang terkecil
Di mana tadi? Tetapi engkau Betlehem Efrata, sekalipun engkau adalah yang terkecil di antara beribu keluarga-keluarga Yehuda, tetapi daripadamu akan keluar bagiku Dia yang akan menjadi penguasa Israel. Konteks dalam buku Mika adalah menarik untuk kita perhatikan. Karena konteksnya adalah pengharapan di tengah-tengah situasi di mana tidak ada pengharapan. Dimulai dengan Mika pasal 4, yaitu janji pemulihan. Pemulihan dari apa? Pemulihan dari pembuangan. Kita harus bayangkan, Mika hidup jauh sebelum pembuangan ke Babel. Tetapi sebelum pembuangan terjadi, Mika, selain bicara pembuangan, dia sudah bicara tentang pulangnya orang Israel dari pembuangan. Pemulihan, pembangunan kembali setelah pembuangan. Pada waktu itu, firman Tuhan, Aku akan mengumpulkan mereka yang pincang. Aku akan mengumpulkan mereka yang terbuang. Mereka yang telah aku buat menderita. Aku akan membuat mereka yang pincang menjadi satu umat yang sisa. Orang-orang yang terbuang menjadi suatu bangsa yang gagah perkasa. Maka Tuhan akan bertahta di atas mereka di Gunung Sion sejak waktu itu sampai selama-lamanya. Ayat 8. Dan sebagai akibat rencana Tuhan itu, maka engkau hai menara kawanan domba, dan engkau hai benteng pertahanan dari Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu. Jadi waktu mereka dibuang, pemerintahan berhenti. Dan sebenarnya sejak itu Israel berhenti menjadi kerajaan sampai sekarang. Maka pemerintahan yang dahulu adalah zaman ketika Daud dan keturunannya menjadi raja. Saul lalu disambung dengan Jeroboam dan berganti-ganti menjadi raja di Israel. Kerajaan akan dipulihkan. Dan sekarang gambaran tentang pembuangan itu sendiri. Mengapa engkau berteriak dengan keras? Tidak adakah raja di tengah-tengahmu? Tidak adakah, apakah penasehatmu sudah binasa? Karena kesakitan menimpa engkau seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. Menderitalah, melahirkanlah dalam kesusahan, hai Putri Sion, seperti perempuan yang sedang menderita kesakitan melahirkan. Kenapa? Karena sekarang engkau akan pergi dari kota. Engkau akan tinggal di padang. Ke Babylon engkau akan pergi. Jadi sekarang menderitanya, kesakitannya, penderitaan pembuangan, kembali menggunakan menderitanya orang melahirkan seperti yang kita baca Yeremia menggunakan cerita Rahel di buku Kejadian. Tetapi setelah itu, di sana ayat 10, di pembuangan engkau akan dilepaskan. Di sana, di tempat pembuangan, Tuhan akan menebus engkau dari tangan musuh-musuhmu. Banyak bangsa akan bergabung melawan engkau. Berkata, biarlah dia dinajiskan. Biarlah mata kita
menatapi Sion. Tetapi mereka tidak mengerti pikiran Tuhan. Mereka tidak memahami nasihatnya. Ia akan mengumpulkan bangsa-bangsa ini seperti penuai mengumpulkan berkas-berkas gandum untuk digiling. Jadi gandum itu dituai, dikumpul, habis itu digiling. Maka sekarang bangkitlah, injak-injaklah, gilinglah, hai putri Sion. Karena aku akan membuat tandukmu tanduk besi. Aku akan membuat kukumu kuku tembaga. Engkau akan menghancurkan secara berkeping-keping banyak bangsa. Jadi Sion yang tadinya tidak berdaya akan dibuat perkasa oleh Tuhan, menggambarkan pemulihan. Dan di dalam konteks inilah siapa yang akan memimpin pemulihan Sion. Tetapi engkau Bethlehem di tanah Yudea, engkau tidak yang terkecil di antara pemimpin Yehuda, oleh karena daripadamu akan datang seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Latar belakang Mika 4 dan 5 menunjukkan pembuangan dan pemulihan. Pembuangan digambarkan seperti melahirkan dengan susah payah. Seperti yang telah kita bahas sabat lalu di dalam cerita Rahel digunakan oleh Yeremia. Bahkan sekarang Mika hidup lebih dulu dari Yeremia. Yeremia nanti hidup di zaman ketika pembuangan terjadi. Maka boleh jadi Yeremia terinspirasi oleh Mika dan dia menggunakan Mika untuk pergi ke buku Kejadian dan dia menggunakan nama Rahel di sana. Lalu lebih jauh dari sekedar pemulihan dari pembuangan, akan datang pemimpin Sang Mesias yang akan memulihkan bukan hanya Israel tapi seluruh bumi, seluruh bangsa dari kehancuran dosa. Itulah fungsi kutipan Alkitab di Matius 2 ayat 6. Sekarang kita maju terus. Kita baca ayat 13 sampai 15. Maka setelah orang-orang Majus pergi, lihat, malaikat Tuhan muncul kepada Yusuf di dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambil anak kecil itu dan ibunya, pergi melarikan diri ke Mesir, tinggal di sana, sampai aku membawa kabar. Oleh karena Herodes mencari anak kecil itu, anak yang muda itu, bayi yang muda itu, untuk membinasakan dia." Ketika Yusuf bangun, ia ambil anak yang masih sangat muda itu dan ibunya pada malam hari dan pergi ke Mesir. Dan dia tinggal di sana sampai matinya Herodes, supaya digenapi firman yang disampaikan Tuhan melalui nabi. Katanya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Kutipan di Matius 2 ayat 15. Dari Mesir kupanggil anakku. Itu diambil dari Hosea pasal 11 ayat 1. Ketika Israel masih kecil, aku mengasihinya. Dan dari Mesir kupanggil anakku.
Maka sekarang kita mulai melihat pergeseran di sini. Di buku Hosea, yang dimaksud dengan anakku adalah Israel sebagai bangsa. Tetapi di Matius 2, yang dimaksud dengan anakku di situ adalah Sang Mesias. Sekarang kita akan melihat bagaimana konteks kutipan ini di dalam buku Hosea. Sebetulnya konteks di dalam buku Hosea adalah keluhan Tuhan, kesedihan Tuhan melihat dosa dan pemberontakan orang Israel. Ayat 1-3 dari Hosea 11. Ketika Israel masih kecil, aku mengasihinya, dan dari Mesir kupanggil anakku. Tetapi ketika anak itu bertumbuh, semakin dipanggil, semakin lari anak itu daripadaku. Ingat, kesalnya punya anak nakal. Justru semakin dipanggil, justru semakin menjauh, semakin lari. Bikin orang tua naik darah. Inilah gambaran yang digunakan oleh Nabi Hosea. Menggunakan permainan dipanggil. Dari Mesir kupanggil anakku. Menggambarkan penyelamatan keluar dari perbudakan. Penebusan dari perhambaan dipanggil. Tetapi sekarang semakin dipanggil justru semakin menjauh, semakin lari menjauh, menggambarkan betapa keras kepalanya tidak menurutnya Israel sebagai bangsa. Mereka mempersembahkan korban kepada Baal. Mereka membakar dupa bagi patung-patung. Aku yang mengajar Efraim berjalan, menuntunnya dengan tanganku. Tetapi mereka tidak tahu bahwa akulah yang menyembuhkan mereka. Di buku Hosea, Efraim adalah nama untuk seluruh 10 suku Israel, 10 suku yang menjadi kerajaan Israel di utara, Efraim. Jadi digambarkan bagaimana Tuhan menuntun anak ini, membesarkan, mengajarkan berjalan, merawat, tapi justru persembahan dipersembahkan kepada Baal, kemenyan dan dupa dipersembahkan kepada patung-patung. Semakin dipanggil, semakin menjauh. Maka sekarang pertanyaannya adalah, bahkan gambarannya semakin jauh adalah di Hosea 11 ayat 4. Aku menarik mereka dengan tali kasih sayang. Tali ini adalah gambaran imagery di mana orang ingin mengikat atau memenangkan hati seorang anak lain dengan cara memberi perhatian, memberi permen, memberi kue, supaya anak itu menjadi tertarik. Lalu akulah yang melepaskan kuk perbudakan dari leher mereka. Jadi di dalam memenangkan anak ini, Tuhan harus membungkuk sebagai orang dewasa, membungkuk di depan seorang anak. Untuk melepaskan kuk perbudakan, Tuhan harus membungkuk, melepaskan kuk itu. Sementara Tuhan membungkuk untuk menolong, menyelamatkan, memerdekakan, membebaskan anak ini, sekarang umatku membungkuk karena murtad daripadaku.
Jadi Tuhan bungkuk-bungkuk menyelamatkan mereka, memelihara mereka. Mereka membungkuk-bungkukkan diri menyembah berhala-berhala. Walaupun mereka menyebut Allah yang maha tinggi, tetapi hidupnya tidak ada yang meninggikan Dia. Jadi di sini adalah the irony of apostasy, satu ironis dari kata membungkuk. Tadi kita lihat permainan kata memanggil. Tuhan panggil Israel keluar dari Mesir. Setelah bebas, semakin dipanggil, semakin menjauh. Sekarang Tuhan membungkuk untuk menyelamatkan mereka, memelihara, menuntun mereka. Mereka yang diselamatkan, dipelihara justru bungkuk-bungkuk menyembah berhala. Maka sekarang pertanyaannya, ayat di buku Hosea jelas-jelas konteksnya kemurtatan. Bahwa my son, putraku, anakku di sana adalah Israel yang durjana, Israel yang durhaka. Kenapa Israel yang negatif di buku Hosea pasal 11 digunakan oleh Matius menjadi positif, yaitu Mesias, yaitu penebus yang dijanjikan? Jawabannya adalah, kenapa Matius menggunakan Hosea 11 ayat 1 bagian B? Oleh karena kalimat dari Mesir kupanggil anakku merupakan kesimpulan yang sangat pendek dari seluruh cerita perbudakan di Mesir dari awal sampai akhir. Tidak ada ayat di Alkitab yang bisa menyimpulkan secara ringkas seluruh pengalaman Israel di Mesir seringkas Hosea 11 ayat 1. Karena kalau Matius mau cerita langsung, sangat banyak bahan yang harus dia gunakan. Ayat-ayat harus dia kutip. Dan itu akan membuat orang kehilangan fokus terhadap cerita kelahiran Yesus yang hendak diceritakannya. Jadi Matius menggunakan satu ayat di Hosea, setengah ayat di Hosea, ayat yang sangat pendek, karena dia hendak menunjukkan latar belakang cerita kelahiran Yesus dengan menggunakan latar belakang cerita perbudakan Israel di Mesir, bagaimana itu dimulai dan bagaimana sampai dia keluar dari Mesir. Dari Mesir kupanggil anakku. Contohnya, di Keluaran 1 ayat 15 dan 16. Raja Mesir memberi perintah kepada para bidan dengan perintah, kalau nanti ibu-ibu Israel melahirkan dan kamu lihat bahwa yang lahir itu adalah bayi laki-laki, bunuh bayi itu. Tapi kalau yang lahir perempuan, biarkanlah dia hidup. Nanti kita akan melihat bahwa Keluaran 1 ayat 15 dan 16 adalah cerita lawak yang sangat lucu bagi kita, tapi sangat tidak lucu bagi Firaun atau Raja Mesir. Tapi mungkin karena kita baca Alkitab terlalu suci sampai sudah lucu pun kita tidak tertawa. Kenapa? Firaun berpikir perempuan tidak akan menjadi ancaman. Kalau bayinya laki-laki, bunuh. Tapi kalau perempuan, biarkan. Nanti kita akan lihat bagaimana
yang memberontak melawan Firaun, sampai di kemudian hari Israel bisa keluar dari Mesir, itu perempuan semua. Nah, tapi sekarang kembali kepada paralel yang pertama. Di Matius 2 ayat 13, dari Mesir kupanggil anakku. Di ayat 16, maka Herodes memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki di Betlehem umur 2 tahun ke bawah. Perintah Herodes merupakan eko dari perintah Raja Mesir. Pembunuhan di Betlehem merupakan eko dari pembunuhan bayi-bayi laki-laki Israel di Mesir. Minimal itu rencananya. Jadi Matius hendak memberi petunjuk bagaimana suasana kelahiran Yesus dengan menggunakan Hosea, mundur ke buku Keluaran, menunjuk cerita penderitaan di Mesir. Dan ketika dia mengutip Yeremia, dia menunjuk kepada penderitaan, serangan Babylon, dan pembuangan. Tetapi di ayat berikutnya, di ayat 17, para bidan yang diberi perintah oleh Raja Mesir untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Ayatnya mengatakan, tetapi para bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang diperintahkan oleh Raja Mesir kepada mereka. Gantinya mereka menyelamatkan para bayi-bayi laki-laki supaya mereka tetap hidup. Maka sekarang kita lihat paralelnya. Sebagaimana bidan-bidan ini tidak mengikuti perintah Raja Mesir, orang-orang Majus dari timur tidak memenuhi perintah Herodes. Karena Herodes secara berpura-pura mengatakan kepada mereka, cari bayi itu, kalau nanti kamu dapat, beritahu kepada saya di mana bayi itu berada supaya saya juga ikut menyembah. Tetapi mereka tidak mengikuti perintah Herodes. Maka dari satu sisi, baik bidan-bidan di Mesir maupun orang Majus sama-sama tidak mengikuti perintah dari para raja yang memberi instruksi kepada mereka. Pada saat yang sama, ada perbedaan. Orang Majus tidak memenuhi perintah Herodes oleh karena diberitahu oleh malaikat. Jangan kembali kepada Herodes, lewat jalan lain. Bidan-bidan ini tidak dikunjungi malaikat, tidak terima hayal, tidak ada petunjuk Tuhan. Mereka bertindak atas inisiatif sendiri. Maka sekarang kita lihat, wanita-wanita ini imannya lebih hebat dari pria-pria ini. Dan bagaimana di dalam dua cerita yang sama, cerita di buku Keluaran dan cerita kelahiran Yesus di Injil Matius, faktor peranan wanita sangat kental dan sangat besar di sana. Di dalam cerita Keluaran, kita sudah bahas tadi, dua bidan, namanya Sifra dan Pua. Mereka melawan
perintah raja. Lalu semakin terfokus. Ada rumah tangga Amram dan Yokebed. Yokebed hamil. Sejak kehamilan Yokebed, Amram mundur dari cerita yang aktif Yokebed. Dia memilih untuk melahirkan bayi ini. Dia memilih untuk menyembunyikan bayi ini. Dia memilih untuk membiarkan bayi ini hidup. Inisiatif seorang ibu. Dan ketika bayi ini sudah tidak bisa disimpan di rumah, oleh karena bayi ini mulai mengeluarkan suara dan mungkin menangis dan sebagainya, mereka cari akal. Bayi ini dibuatkan keranjang. Keranjang itu dilapis dengan bahan anti air supaya bayi itu tidak basah, tidak tenggelam. Lalu diletakkan mengapung di tepi sungai Nil yang menjaga. Sementara Yokebed punya 2 anak di atas dari Musa, satu Miriam dan yang satu Harun. Yang menjaga bayi Musa adalah Miriam, kakak perempuannya. Lalu bayi Musa itu ditemukan oleh putri Firaun yang bangkit rasa belas kasihannya, mengambil bayi itu menjadi anaknya, menyerahkan anak itu kepada ibu kandungnya untuk dibesarkan, sampai lepas menyusui dan dikembalikan kepadanya. Semua yang aktif di dalam kelahiran dan keselamatan Musa adalah perempuan. Yang mana tidak heran di dalam Injil Matius pasal 1 dan 2. Di dalam silsilah Tuhan Yesus ada 4 perempuan secara spesifik disebut. Tamar, Rahab, Rut, dan Batseba. Di mana masing-masing perempuan ini keluar dari comfort zone mereka. Melakukan sesuatu di luar kebiasaan adat zaman itu, di tengah-tengah budaya yang sangat dikuasai oleh laki-laki. Inisiatif mereka, kreativitas mereka, keberanian mereka membuat garis keturunan Mesias terpelihara. Dan yang paling bawah, Maria, ketika dihadapkan kepada pilihan sulit, mengandung oleh Roh Kudus, di mana tidak ada orang yang akan percaya, di mana tidak ada orang yang akan memahami, di mana tidak ada orang yang akan mengerti. Konsekuensi disalah mengerti, tidak dimengerti, difitnah sangat besar. Dia memilih untuk tetap menjaga dan memelihara kandungannya. Maka kelahiran dan keselamatan Sang Mesias ada di tangan para wanita. Jadi kita lihat cerita yang paralel ini. Dan menarik sekali untuk kita perhatikan. Di mana Matius menggunakan Hosea sebagai jembatan ke buku Keluaran dan kembali ke Injil Matius. Ketika bayi Musa harus terapung-apung di tepi sungai Nil. Yang mengawasi, yang menjaga adalah kakaknya Miriam. Dan bayi Yesus dipercayakan kepada pengawasan pemeliharaan Maryam. Bukan hanya cerita tentang kelahiran dari Musa, kelahiran Yesus paralel. Tetapi
Matius menggunakan paralel yang lebih jauh lagi. Harusnya di sebelah kanan saya itu Matiusnya pasal 26, bukan Matius pasal 2. Di Keluaran pasal 2 diceritakan bahwa bangsa Israel menggerang oleh karena perbudakan yang mereka alami. Mereka berseru-seru karena penderitaan mereka, dan seruan ratap tangis mereka sampai kepada Allah. Dan Tuhan mendengar erangan mereka, dan Tuhan mengingat perjanjiannya kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang Tuhan dengar? Kenapa baru sekarang Tuhan ingat? Di mana Tuhan selama ini ketika mereka beratus tahun diperbudak? Pertanyaan di mana Tuhan adalah seruan yang diserukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Merasa Tuhan tidak ada, merasa Tuhan tidak ingat, merasa ditinggalkan oleh Tuhan, paralel perasaan bangsa Israel dan perasaan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Matius menggunakan cerita keluaran, cerita keluar dari Mesir di dalam cerita kelahiran Yesus sebagai latar belakang. Tapi perbandingannya tidak berhenti di sini. Di dalam dua cerita yang sama ada cerita kematian dan kebangkitan. Israel sebagai bangsa ketika sudah tidak tahu mau bergerak ke arah mana, mereka masuk ke dasar lautan. Turun ke dasar lautan. Yang mana orang kalau sudah masuk ke dasar lautan itu adalah kematian. Tetapi di dalam cerita mereka keluar lagi dari dasar lautan dalam keadaan hidup. Keselamatan di tepi Laut Merah. Yesus yang berseru, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia turun ke dunia orang mati. Dan dia bangkit dalam keadaan hidup. Maka ketika Matius menggunakan cerita-cerita perjanjian lama, baik dari para nabi maupun cerita di buku Keluaran, pesan yang hendak disampaikannya adalah hidup sebagai umat Tuhan tidak akan selalu mudah. Kenyataan hidup, tantangan hidup tidak akan selalu bersih dari kita. Yang namanya kesusahan akan selalu datang silih berganti. Sampai-sampai kita merasa Tuhan tidak mengingat. Atau bersama-sama Tuhan Yesus kita merasa, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi baik cerita di buku Mika, cerita di buku Keluaran, cerita di buku Matius, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan selalu peduli, dan kalau kita tekun bersabar,
kita akan keluar dari kesusahan. Sebagaimana orang Israel keluar dari perbudakan, keluar dari dasar laut. Sebagaimana Tuhan Yesus keluar dari dalam kubur.